Ya, tanggapan Mas Samet terkait klarifikasi dari Gus Miftah. Mas Samet, ini Bahilo, Ya. spiritual kita, sahabat kita, juga pengikut daripada Abah Gus Samsudin. Saya mengedepankan seperti ini, bukan berarti saya pengikut, saya terus-terusan memihak kepada Abah Gus Samsudin. Tidak seperti itu. Benar. Ya. Kalau ada argumen yang bisa mengatakan yang kami lakukan salah, monggo di komentar, nanti akan kami bahas. Ya. Nah, di sini kemarin Mas Samet, Mbah Ilo itu spiritual kita yang punya ilmu kanuragan yang di atas rata-rata ya. Betul. Cuman dia adalah sosok yang enggan menunjukkannya. Kalau nanti ditunjukkan sama Gus Miftah sama pesulap merah, udah habis. Habis. Gak buat konten lagi pesulap merah itu. Betul. Ya. Jadi kata Mbah Hilo, Mas Samet, ya, sosok Gus Miftah, sosok pesulap merah itu harus klarifikasi. Ya, satu. Ya. Kalau terkait dengan dukun, Gus Miftah sebut Gus Samsudin dukun. Itu saya bisa buktikan Mas Samet di tahun-tahun belakangan pada saat Gus Miftah berseteru dengan Firdaus. Ya, Firdaus salah satu ketua kalau nggak salah di komunitas perdukunan Nusantara. Ya, ada motor sebentar ya Mas Samet. Ya. Nah jadi seperti ini Mas Samet. Jadi dalam hal itu katanya saya nggak mungkin ngenyek-ngenyek. Saya kan nyebut dukun tapi nggak nyebut orang. Nah kejadian yang baru-baru ini kan dia nyebut dukun, kemudian nyebut namanya, yaitu Gus Samsudin. Disebut lagi dinyek lagi dengan dukun-dukun cinta katanya. Nah disitulah saya bilang wajib harusnya Gus Miftah klarifikasi dan minta maaf. Yang kedua ada pesulap merah Mas Samet. Gus Samsudin dituduh bersalah, ditangkap polisi karena UU ITE. Masuk dia ke penjara, heboh, meriah, kayak baru dapat jabatan tinggi, baru diterima PNS di pesulap merah. Gelarlah yang namanya syukuran, motong kambing di Blitar, ya, ngirim bunga ke Polda. Nah, sekarang Gus Samsudin bebas, berarti kan apa yang dituduh dia salah, yang dikeluarkan dia salah. Kalau dia nggak terima, ya berarti dia melanggar hukum kan, putusan pengadilan harus diterima mau nggak mau. Nah, itu gimana Mas Samet klarifikasi kedua orang ini? Ya. Untuk guru kita ini Gus Miftah ya. Dari kemarin saya ingin sekali Anda itu melakukan klarifikasi bahwasannya Anda menyebut Gus Samsudin itu dukun. Anda bilang Anda tidak menyebut nama. Dari mana Anda bilang tidak menyebut? Sudah jelas Anda bilang kalau putus cinta atau apa jumpai Samsudin dukun. Emang dia dukun cinta. Dan juga Anda ini kalau bisa cepat klarifikasi, karena Anda yang waktu tempo yang kemarin-kemarin itu Anda itu banyak sahabat Anda seorang dukun. Jangan Anda mengenyek dukun karena Anda tidak senang dengan Gus Samsudin, Anda bilang dia dukun, padahal Gus Samsudin tidak pernah sikit pun mengguit orang, apalagi mengguit Anda. Tidak pernah dia ada membahas Anda di konten dia itu. Jadi untuk itu Anda, kalau memang Anda ini seorang ulama yang ilmu tinggi dan punya rendah hati, lakukan klarifikasi terhadap apa yang Anda lakukan terhadap Gus Samsudin yang Anda bilang dia dukun cinta. Nah, mulai sekarang saya tunggu harus ada klarifikasi Anda. Oke. Dan juga untuk Marcel pesulap merah. Iya. Anda itu sampai kapan mau mengusik Gus Samsudin? Anda sudah kemarin senang dia masuk. Ini dia keluar, Anda tidak terima. Apa dasar Anda itu tidak terima? Emang yang ketua hakim itu tidak punya ilmu. Mereka pun tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka juga benar-benar memperhatikan klarifikasi Gus Samsudin, bukti-bukti Gus Samsudin. Berarti buktinya itu yang benar nyata, dia tidak ada bersalah. Dia hanya sebuah konten untuk edukasi. Anda itu sampai kapan Anda tidak senang dengan Gus Samsudin? Sudah saya bilang, Anda pesulap merah. Konten Anda jangan bongkar-bongkar, tukar saja. Jangan
jangan pesulap merah lagi, buat Ya. konten Satpol PP, pembongkar konten orang, itu baru cocok. Oke, Mas Samet, jadi ini kan terkait dengan klarifikasi ya. Berarti kayak semalam ya, saya dengar dari Mbah Hilo sendiri, dia memberikan waktu 3 kali 24 jam. Berarti udah 1 kali 24 jam nih Mas Samet. 24 jam lah. Jadi tinggal 2 kali 24 jam lagi. Kalau Mas Samet memberikan waktu untuk Gus Miftah, itu berapa waktunya supaya dia bisa mempersiapkan diri untuk klarifikasi? Ya. Saya tidak mau lama-lama. Kalau Mbah Hilo 3 kali, saya minta 2 kali 24 jam saja. Saya tidak mau lama-lama, harus cepat dilakukan klarifikasi. Karena kalau lama-lama nanti nanti bisa muncul yang lain-lain lagi di apa yang Samsudin ini. Menurut Mas Samet gini ya, saya mau tanya. Dalam hal klarifikasi, menurut Mas Samet, apakah menurut Mas Samet Gus Miftah itu mau untuk klarifikasi, dan apa dampaknya ketika beliau itu nanti klarifikasi? Karena kan gini Mas Samet, ini kan bukan ke tokoh agama, bukan ke organisasi, ini kan ke dukun yang dia tuduh kan. Maksud saya klarifikasi minta maaf kepada dukun. Nah, menurut Mas Samet, apakah karena nyean itu nggak pantas lah Gus Miftah buat klarifikasi dan minta maaf kepada Gus Samsudin, atau gimana? Karena menganggapnya dukun yang nggak pantas lah diminta maafin, atau gimana? Maksudnya Gus Miftah menyebut Gus Samsudin dukun itu menganggap dukun itu dia tidak pantas klarifikasi. Iya, mungkin merasa harkat dan martabatnya lebih tinggi. Dari mana pula nggak pantas? Kan itu sudah menyakitkan hati seseorang, sudah mempermalukan, merusak nama baik orang. Dari mana pula nggak pantas ya? Anda harus klarifikasi, dan juga banyak kesalahan Anda. Anda bilang dukun, Samsudin itu bukan dukun, dia hanya tokoh spiritual yang memiliki pondok pesantren dan yang ada santri-santrinya untuk belajar agama. Jadi kalau Anda tidak mau bilang, Anda berkata itu tidak pantas dia melakukan klarifikasi menyebut dukun, kalau saya tidak setuju. Apapun ceritanya harus Anda klarifikasi. Anda menyebut Gus Samsudin itu dukun, apalagi dukun cinta. Emang dia ini tukang tempat orang-orang buat pengasih supaya bisa dapat jodoh. Bukan. Gus Samsudin itu menolong orang, warga-warga, dan juga membantu santri untuk belajar agama. Jadi untuk pesulap merah juga, Gus Miftah juga, ini harapan kami. Kamu meminta perdamaian. Ini kan nyean ini kan datang daripada Anda. Tuduhan Gus Samsudin jadi tersangka dan lain-lain itu kan dari pesulap merah dan lain-lainnya lah ya. Dan sekutu kalian gitu. Dan itu kan semua tidak terbukti gitu loh. Ya. Bahkan kalau dibilang ya sama Marcel Radipal, praktek perdukunan ini juga sebagian hal dilakukan oleh pesulap-pesulap sebetulnya Mas Samet. Iya, betul. Malah banyak pesulap yang ujung-ujungnya ngetrikin pakai trik supaya dibilang sakti, kemudian sebagai dalih mereka mencari uang. Iya. Kan itu sangat miris. Sebenarnya apa bedanya dukun dengan pesulap? Sama-sama mencari duit dari trik ya. Ini bagi dukun yang oknum ya. Iya, jangan disamakan dukun yang oknum sama yang kalau dia benar-benar punya kesaktian, itu bukan dukun, Marcel ya. Itu namanya spiritual. Spiritual itu beda dengan dukun. Kalau dukun itu, kalau memang benar dukun yang asli itu, dia selalu mengenal ilmu hitam. Itulah yang dia mau berbuat jahat kepada orang. Itu baru dukun santet gitu ya Mas Samet ya. Oke, mungkin sampai sini dulu kita Mas Samet ya. Kita izin pamit buat teman-teman. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa sama Mbah Hilo. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.